Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih ketemu di pelajaran bahasa Indonesia. Agenda hari ini kita akan mempelajari tentang bab 9, yaitu mengenai analisis buku fiksi dan non fiksi. Nah, di materi hari ini sebetulnya mirip dengan materi sebelumnya yang kita pelajari, yaitu materi ulasan. Nah, Bapak yakin tugas-tugas yang muncul di bab 9 ini hampir mirip dengan yang ada di materi sebelumnya, yaitu di teks ulasan gitu. Nah, di subbab yang kita pelajari hari ini adalah kalian akan menggali informasi mengenai buku fiksi dan non fiksi. Nah, sebelum kalian mencari informasi buku fiksi dan non fiksi, alangkah baiknya kalian harus mengetahui terlebih dahulu jenis buku bacaan yang sering kalian baca. Nah, secara umum buku bacaan yang sering kalian baca bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada buku yang berjenis fiksi dan juga ada buku yang berjenis non fiksi. Nah, buku fiksi ini biasanya contohnya itu adalah buku novel atau kumpulan cerita seperti dongeng dan cerpen. Sedangkan buku non fiksi ini biasanya seperti buku biografi yang isinya menceritakan tentang kehidupan seorang tokoh atau pahlawan. Atau non fiksi yang lainnya adalah buku ilmiah populer atau seperti halnya buku pelajaran, seperti itu. Nah, itu dua jenis mengenai buku fiksi dan non fiksi. Nah, buku fiksi ini adalah karya penulis yang di dalamnya terdapat cerita yang imajinatif, tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak bisa dibuktikan. Nah, maka ketika kalian membaca sebuah buku dan bukunya itu bersifat imajinatif, tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak bisa dibuktikan, maka buku tersebut bisa dikatakan sebagai buku fiksi. Nah, sedangkan buku non fiksi adalah karya penulis yang di dalamnya terdapat sesuatu yang nyata. Ada yang apa yang dituliskan memang sudah terjadi. Nah, artinya informasi yang ada di dalam buku non fiksi ini nyata adanya. Jadi apa yang dituliskan sudah terjadi di dunia nyata. Nah, apabila kalian membaca sebuah buku dan informasi yang didapatnya itu adalah informasi nyata, fakta, maka buku tersebut dikatakan adalah buku non fiksi. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian ingin mencari informasi yang ada di dalam buku fiksi dan non fiksi. Nah, alangkah baiknya kalian memperhatikan hal-hal berikut ini ketika kalian ingin mencari informasi yang ada di dalam buku fiksi dan non fiksi. Hal pertama ketika kalian ingin mencari informasi di dalam sebuah buku fiksi dan non fiksi adalah baca judul dengan baik. Nah, kenapa? Karena di dalam judul biasanya kita dapat menebak tema buku yang sedang dibaca. Nah, biasanya judul itu dengan cara membaca judul saja kita bisa mengetahui isi dari secara singkat di dalam buku tersebut, atau bahkan kita mengetahui tema yang dibahas di dalam buku tersebut. Nah, maka baca judul dengan baik. Hal yang kedua yang perlu kalian perhatikan itu adalah golongkan jenis buku yang dibaca. Nah, buku itu apakah buku fiksi atau non fiksi. Yang ketiga adalah bacalah buku dengan cermat, pahami setiap kalimatnya. Nah, karena kalian ini kan adalah mencari informasi. Nah, maka kalian harus teliti dan harus memahami setiap kalimatnya. Yang keempat adalah tuliskan kata-kata yang sulit dimengerti dan carilah artinya dalam kamus. Nah, biasanya di buku non fiksi itu banyak sekali kata-kata istilah atau kata-kata Latin yang sering muncul di dalam buku tersebut. Apabila kata tersebut atau istilah tersebut asing di telinga kalian, maka carilah
artinya itu di dalam kamus. Kenapa? Kalau kalian tidak mencari artinya, Bapak yakin nanti akan ada kesalahpahaman atau bahkan ketidakmengertian informasi yang terkandung di dalam buku tersebut. Maka ketika kalian menemukan, cari artinya di kamus. Yang kelima adalah buatlah peta pikiran atau peta konsep dari setiap bab yang terdapat dalam buku tersebut. Nah, tujuannya apa dibuatnya sebuah peta pikiran? Agar memudahkan kalian memahami informasi secara singkat di dalam buku tersebut. Nah, seperti itu. Tujuannya seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada contoh mengenai buku yang membahas tentang kalajengking di berbagai babnya itu. Nah, dibuatlah sebuah peta konsep atau peta pikiran. Nah, di sini di dalam peta konsepnya diterangkan kalajengking itu makanannya seperti apa, aktivitasnya di mana, fisiknya seperti apa, lalu habitatnya ada di mana, lalu jenisnya apa saja. Nah, dengan cara membuat peta konsep ini, Bapak yakin kalian akan lebih mudah memahami informasi yang terkandung di dalam buku tersebut. Seperti itu. Nah, jadi buatlah peta konsep atau peta pikiran. Hal yang keenam adalah buatlah sinopsis atau ringkasan dari buku yang sudah dibaca tadi menggunakan bahasa kamu sendiri. Nah, kalian buatlah ringkasan atau rangkuman atau bahkan sinopsis yang ada di dalam buku tersebut dengan menggunakan bahasa kamu sendiri. Dan yang ketujuh adalah jika masih belum memahami informasi yang terdapat dalam buku tersebut, ulangi lagi membacanya gitu. Nah, itulah hal yang harus diperhatikan ketika kalian ingin menggali informasi di dalam buku fiksi dan non fiksi. Bapak yakin ketika kalian memperhatikan 7 hal ini, informasi yang ada di dalam buku fiksi ataupun non fiksi bisa kalian dapatkan seperti itu. Nah, adapun tugas hari ini adalah yang pertama, kalian harus dengarkan dulu instruksinya. Yang pertama adalah ceritakanlah isi buku fiksi dan non fiksi yang pernah kalian atau kamu baca, yang kamu baca. Jadi tugasnya ada 2. Yang pertama, kamu ceritakan kembali atau mencari informasi isi buku fiksi dan non fiksi yang kalian pernah baca. Nah, jadi kalian baca buku mengenai fiksi, ya contohnya seperti tadi novel. Nah, kalian buat ceritakan isi buku tersebut dengan menggunakan bahasa kamu sendiri. Yang kedua, kamu juga harus menceritakan kembali atau merangkum kembali, bukan merangkum atau mensinopsiskan dengan bahasa kamu sendiri buku jenis non fiksi seperti itu. Nah, dengan menggunakan format seperti ini. Nah, kamu misalnya pernah membaca buku Laskar Pelangi, ya, tulis judulnya apa, penulisnya siapa, penerbitnya apa, tahun cetakan keberapa, tebalnya berapa halaman, dan isi sinopsisnya atau informasi yang ada di buku tersebut. Pun sama dengan buku non fiksi, judul bukunya apa. Nah, non fiksinya ini buku apa Pak kiranya? Boleh buku mata pelajaran, boleh buku biografi, boleh tentang buku tentang anatomi tumbuhan atau dan sebagainya. Nah, itu silahkan kalian cari informasinya. Oke. Maaf, ini. Nah, yang kedua, setelah kalian membuat atau menceritakan isi buku fiksi dan non fiksi tersebut dengan menggunakan kolom tadi, maka kalau sudah selesai, tulis save lah di file Word, atau kalian buatnya di file Word atau Microsoft Office Word maksimal 2 halaman. Nah, maksimal kalau kalian bisa membuat 1 halaman ya nggak apa-apa 1 halaman, tapi maksimal 2 halaman. Nah, setelah kalian tulisnya di Word, maka kirim tugas tersebut di web belajarasbc.com. Nah, kirim tugas itu di sana. Nah, itu kiranya tugas yang hari ini yang perlu kalian kerjakan.
Apabila ada yang ingin ditanyakan boleh WA ke Bapak. Nanti insya Allah Bapak akan jawab. Dan kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.